Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Aryan di sini dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Nah, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, sebelum itu ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai supaya nanti waktu menyelesaikan persamaan bentuk kuadrat tidak terlalu banyak kendala atau tidak terlalu banyak kesulitan. Nah, pertama perlu kita tahu dulu tentang peta konsep dari persamaan trigonometri. Kapan hari sudah Bapak sampaikan identitas trigonometri, kemudian materi inverse fungsi trigonometri, persamaan trigonometri sederhana. Nah, dan sekarang kita akan membahas ini, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Selanjutnya, terkait materi prasyarat, yaitu yang pertama persamaan trigonometri sederhana. Bisa kalian lihat di layar. Jadi untuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Memiliki penyelesaiannya masing-masing. Perlu kalian pahami, jika di soal nanti munculnya dalam satuan derajat, maka nyatakan dalam penyelesaian satuan derajat. Kemudian jika soalnya nanti disajikan dalam bentuk satuan radian atau pi, nanti kalian selesaikan dalam bentuk radian juga. Harus ada nilai pi-nya. Seperti itu. Kemudian terkait identitas trigonometri ini juga harus dikuasai, karena nanti dalam persamaan bentuk kuadrat bisa jadi ada beberapa fungsi trigono yang tidak sama. Supaya nanti bisa disamakan menjadi satu fungsi trigono, maka kalian harus mengubahnya menggunakan identitas trigonometri. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi mohon diingat kembali. Kemudian, nah ini persamaan kuadrat. Jadi nanti persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat disajikan dalam persamaan kuadrat sederhana, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Cara menyelesaikannya bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat, nah ini materi intinya, yaitu bentuk umumnya A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Dan A tan kuadrat X ditambah B tan X ditambah C sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya mudah. Kalian tinggal mengganti dulu dengan variabel lain. Untuk sin X, cos X atau tan X, nanti tergantung soal, kalian ganti menjadi Y atau huruf lain, asalkan bukan X. Selanjutnya, misalkan Y, berarti bentuk trigononya nanti menjadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Kalian selesaikan dengan menggunakan metode pemfaktoran bisa, melengkapkan kuadrat bisa, atau rumus ABC. Lalu setelah Y-nya ketemu, baru kalian tentukan nilai X dengan menggunakan persamaan trigonometri sederhana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk contoh soal nomor 1, tentukan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk X-nya 180 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini untuk soal menggunakan satuan derajat, berarti nanti kita selesaikan dalam penyelesaian satuan derajat. Mula-mula
Untuk memudahkan kita misalkan, jadi ada sin X, fungsi trigononya di sini. Misal, tadi kita ganti Y ya. Misal Y sama dengan sin X. Maka persamaan di soal bisa kita ganti dengan 2Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini kalian bisa memfaktorkan langsung. Berarti pemfaktorannya 2Y plus 1 dan Y min 1. Sehingga bisa diselesaikan 2Y plus 1 sama dengan 0 atau Y min 1 sama dengan 0. Nah, 2Y sama dengan min 1, Y sama dengan min setengah. Untuk Y min 1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Ini untuk penyelesaian Y-nya. Selanjutnya, karena kita mencari nilai X, maka Y-nya di sini kita ganti kembali menjadi sin X. Maka yang pertama sin X sama dengan min setengah, dan yang kedua sin X sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan masing-masing. Untuk sin X sama dengan min setengah, kita bisa mengganti dengan sin X sama dengan sin berapa yang nilainya min setengah. Kita tahu setengah itu adalah sin 30 derajat. Karena min, berarti bisa jadi dia di kuadran 3 atau kuadran 4. Maka bersesuaian dengan sin 210 derajat. Dari 180 derajat ditambah 30 derajat. Selanjutnya untuk variasi penyelesaian bisa kita tulis X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian variasi yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat, yaitu min 30 derajat. Ditambah K dikali 360. Untuk yang variasi pertama, K-nya kita masukkan 0, sehingga X menjadi 210 derajat. Untuk yang kedua, K-nya 1 ya, supaya ada di dalam interval, maka nilai X-nya menjadi 330 derajat. Nah, mereka ini yang 210 derajat dan 330 derajat ada di dalam interval. Selanjutnya untuk sin X sama dengan 1 bisa kita gantikan dengan sin X sama dengan sin berapa yang nilainya 1, yaitu sin 90 derajat. Maka di sini yang bersesuaian adalah, atau penyelesaian variasinya, X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua sama ya, jadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 tetap 90. Jadi kita tulis cukup satu kali. Jika kita masukkan K-nya 0, maka X-nya menjadi 90 derajat. Tidak ada di dalam interval, jadi tidak memenuhi. Jika kita gantikannya dengan bilangan yang lain, juga tidak ada yang memenuhi, karena bisa kurang dari atau lebih dari. Sehingga solusi dari penyelesaian dari persamaan ini adalah 210 derajat dan 330 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2pi. Di sini kita menggunakan interval satuan radian ya, ada pi-nya. Sehingga nanti penyelesaiannya harus dalam bentuk pi. Kita selesaikan. Jadi pertama permisalan, yaitu Y sama dengan cos X. Karena di sini fungsinya adalah cos X. Sehingga bisa kita tulis persamaannya menjadi 2Y kuadrat
dikurangi 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. 2Y min 1, Y min 2. Sehingga penyelesaiannya menjadi 2Y min 1 sama dengan 0 atau Y min 2 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah. Di sini yang satunya Y sama dengan 2. Kemudian kita sederhanakan. Kita selesaikan masing-masing. Untuk cos X sama dengan setengah. Satunya cos X sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa cos X sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilainya cos X itu maksimal 1, minimal min 1. Jadi jika ada nilai cos X sama dengan 2, tidak memenuhi. Selanjutnya untuk cos X sama dengan setengah, bisa kita selesaikan. Cos X itu sama dengan cos. Nah, karena kita menggunakan pi, maka setengah itu pi per 3. Cos pi per 3 yang nilainya setengah. Sehingga variasinya bisa kita tulis X sama dengan pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Variasi yang kedua, X sama dengan min pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Di sini kita pilih K-nya 0 untuk variasi pertama, sehingga nilai X didapatkan pi per 3 dan ada di dalam interval. Berikutnya, untuk X sama dengan min pi per 3, kita cari nilai K-nya 1. Karena jika 0 nanti negatif, tidak ada di dalam interval. Jika K-nya 1, maka nilai X-nya menjadi min pi per 3 ditambah 2pi. Yaitu hasilnya 5 per 3pi. Ada di dalam interval juga. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh soal ini adalah pi per 3 dan 5pi per 3. Contoh yang ketiga, yaitu tentukan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Perhatikan di sini ada dua fungsi trigono, ada sin, ada cos. Sehingga salah satu dari sin atau cos kita ganti supaya nanti menjadi satu fungsi saja. Di sini yang kita ganti adalah cosnya, karena sinnya sudah ada 2 di sini. Ingat identitas trigono, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat X di sini kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat X. Jadi kalimat pada soal bisa kita ganti 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan 2 dikali cos kuadrat X kita ganti 1 min sin kuadrat X. Sehingga disederhanakan 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan 2 min 2 sin kuadrat X. Kita sederhanakan, semuanya dipindah ruas ke kiri. Menjadi 6 sin kuadrat X min 5 sin X min 4 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan, di sini sudah sin semuanya. Jadi Y sama dengan sin X. Persamaan kuadratnya menjadi 6Y kuadrat dikurangi 5Y dikurangi 4 sama dengan 0. Ini kita selesaikan dengan pemfaktoran atau rumus ABC boleh. Jadi dengan pemfaktoran bisa ini, yaitu 2Y ditambah 1 dikali 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian ini nilai Y-nya sama dengan min setengah. Yang ini nilai Y-nya sama dengan 4 per 3.
Kita kembalikan lagi Y-nya, yaitu sin X sama dengan min setengah. Yang satunya sin X sama dengan 4/3. Nah, di sini untuk sin X sama dengan 4/3 tidak memenuhi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sin X atau cos X itu nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Sehingga untuk yang nilainya 4/3 tidak mungkin. Jadi kita selesaikan yang sin X sama dengan min setengah. Perhatikan intervalnya di daerah 0 sampai 2pi. Nanti kalian bisa mengerjakan dengan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana. Ya, kita dapatkan X-nya nanti yang nilainya min setengah adalah 7/6pi, atau dalam derajat itu 210 derajat. Yang satunya X sama dengan 11/6pi, atau dalam satuan derajat itu 330 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 7/6pi dan 11/6pi. Contoh soal yang keempat. Terakhir, tentukan penyelesaian persamaan sek kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1 untuk X-nya antara 0 derajat sampai 180 derajat. Perhatikan ada fungsi trigono yang berbeda sehingga kita harus merubahnya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa identitas trigonometri yaitu sek kuadrat X itu sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Jadi kalimat di soal bisa kita ganti tan kuadrat X ditambah 1 ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Disederhanakan, semuanya dipindah ke ruas kiri, sehingga tan kuadrat X ditambah akar 3 tan X. 1 dikurangi 1, 0. Sehingga kalimatnya menjadi tan kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 0. Kita misalkan, untuk Y sama dengan tan X, maka kalimat di atas bisa menjadi Y kuadrat ditambah akar 3Y sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, Y dikali Y tambah akar 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min akar 3. Nah, kita selesaikan. Untuk Y sama dengan 0, maka tan X sama dengan 0. Untuk Y sama dengan min akar 3, kita ganti tan X sama dengan min akar 3. Selanjutnya, untuk tan X sama dengan 0 bisa kita tulis tan X sama dengan tan berapa yang nilainya 0? Ya, tan 0 itu sendiri, tan 0 derajat. Nah, untuk variasinya bisa kita tuliskan X sama dengan 0 ditambah K dikali 180 derajat. Hanya satu untuk tan, sehingga K-nya bisa 0, K-nya bisa 1. Untuk K-nya 0, X sama dengan 0 derajat. Untuk K-nya 1, X sama dengan 180 derajat. Sedangkan untuk tan X sama dengan min akar 3, maka bisa kita ganti tan X sama dengan tan yang nilainya min akar 3, yaitu 120 derajat. Maka variasinya adalah X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jika kita sesuaikan dengan interval, maka K-nya adalah kita pilih 0. Sehingga X diperoleh 120 derajat. Dari yang kita peroleh, semuanya sudah memenuhi di dalam interval, sehingga
himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis 0 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Nah, demikian penjelasan tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Semoga kalian paham dan nantinya bisa menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan itu. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Bapak rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.